Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ajarkan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti akhlak dan perjuangan Nabi. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tiada balasan kecuali surga. Waqalu, sahabat bertanya, ma birruhu ya Rasulullah, apakah mabrurnya ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, tayyibul kalam wa ifsa'us wa it'amut ta'am. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Mabrur itu maksudnya adalah perkataan-perkataan yang baik dan memberikan makan kepada orang lain. Itulah mabrur. Dari hadis ini kita melihat bahwasanya perkataan yang baik adalah satu hal yang sangat penting dalam Islam. Rasulullah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 83 Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik kepada manusia yang lain. Dengan demikian kita tengok masalah ucapan yang baik ini hal yang sangat penting kita perhatikan hari ini. Karena dengan sosial media, dengan pergaulan dimanapun kita berada, karakteristik seorang muslim adalah ucapan yang baik. Maka Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, fa innal lisan min ya'amilah al-azimah. Lisan itu adalah nikmat Allah yang terbesar. Fa innahu saghiru jarami azimu ta'atihi. Sedikit daripada dosa lisan itu akan sedikit daripada lisan akan besar ketaatannya, ucapan yang baik. Tetapi hati-hati, karena la yastabinul kufru wal iman illa bisyahadatil lisan, sehingga perbedaan orang kafir dengan orang beriman hanya dengan ucapan syahadat yang dilakukan oleh lisan. Tengok pentingnya lisan. Wahuma ghayatut ta'ah, dan dialah sebetulnya bukti ketaatan kepada Allah. Walayanju minasyarril lisan, dan susah dicari orang yang selamat daripada keburukan lisan.
illa man qayyadahu bi iljamis syara'i, kecuali kalau lisan tadi diikutkan dengan mematuhi perintah-perintah Allah. Susah tidak selamat kecuali dengan perintah Allah, ketaati dalam perbaikan lisan. Illa fima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Lisan itu hanya selamat kalau ucapan itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wa yakfi an kulli ma yakhsha fi al-aji wa ijib, dan harus menahan lisan dari segala apa yang akan engkau takutkan akibatnya, baik akibat di dunia maupun akibat di akhirat. Maka kewajiban kita menjaga lisan sangat penting. Sehingga Abdullah bin Sufyan berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Dia berkata, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku apa itu Islam." "Ya amrin la as'al anhu ahadan ba'daka." Dan aku tak tanya lagi selain engkau tentang hal ini. Qala, Nabi bersabda, "Amanta billah summastaqim." Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Qala qultu fama attaqi, bagaimana aku nak menjaganya? Fa auma biyadihi ila lisanihi, maka Nabi menunjukkan lidahnya, jaga lidah ini. Hadis riwayat Tirmizi. Sangat penting. Hari ini malah lidah boleh masuk dalam ucapan, lidah masuk dalam tulisan, lidah masuk dalam WhatsApp, lidah masuk dalam Facebook. Mau tak jaga lidah, kehancuran yang terjadi sebetulnya. Maka Uqabah bin Amir berkata, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, bagaimana aku akan selamat di dunia dan di akhirat? Qala amsik alaika lisanaka. Perhatikanlah, peganglah apa yang akan engkau ucapkan setiap saat. Lesa'aka baitaka, maka akan lapanglah rumah engkau. Wa abaka ala khati'atika, dan aku akan terlepas daripada kesalahan-kesalahan. Hadis Tirmidzi, hadis hasan. Maka bab itu menjaga lisan sangat penting. Hadis mengatakan mayat aksari mayadhun nasa al jannah. Ya Rasulullah, apa yang paling banyak buat orang masuk dalam surga? Faqala taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa hasanul khulqi, dan berakhlak yang mulia. Wasila an aksari maidun nar, dan apa yang paling banyak masuk neraka? Faqala al ajwafani al fammu wal farju, orang yang salah memakai dua rongga badannya, yaitu rongga kemaluan dan rongga lisan. Yang paling banyak orang masuk api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Ini konsep bagaimana sekarang menjaga lisan. Untuk menjaga lisan, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu bab yang sangat penting, bab afatul lisan. Dosa-dosa ucapan, dosa-dosa lisan. Dan ini bab pertama masalah yang harus ditegah. Kenapa? Karena ra'su mal abdi wa awqati wa mahma sarafa ila malan, bahwasanya
Apa itu? Ucapan adalah memang modal setiap manusia, kata Al-Ghazali. Ucapan itu modal engkau. Engkau baik, engkau buruk, tergantung lisan engkau. Maka kata Nabi, pertama kata Imam Ghazali, hal yang bencana yang harus dicegah daripada lisan apa? Al-kalam fi ma la yu'nika. Bercakap terhadap sesuatu yang tak perlu. Ini sekarang paling banyak. Karena hadis mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Di antara tanda kebaikan iman seseorang manusia, seorang muslim adalah tarkuhu ma la yu'nihi, meninggalkan apa yang tidak perlu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan kita hari ini paling banyak melakukan yang tidak perlu. Lagho, ucapan lagho, perkataan lagho, waktu yang lagho. Padahal dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bahagialah orang beriman. Apa karakteristiknya? Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam solat. Kau nak bahagia, khusyuk solat dulu. Tapi solat hanya 20 minit. Kali 5 kali paling lama 1 jam atau 1,5 jam. Sedangkan masa kita hidup paling tak 18 jam. Kalau kurang tidur 8 jam, 18 jam. 24 jam tolak tidur, 8 jam. Tolaklah 16 atau 18 jam. Kurang 2 jam untuk solat, tinggal 14 jam. 2 jam kita khusyuk, tapi yang 16 jam kita lagho. Tengok. Padahal fokus kita khusyuk solat dan tidak lagho. Sehingga semua waktu bermanfaat, semua ucapan bermanfaat, semua pendengaran bermanfaat, semua waktu bermanfaat. Baru kita boleh aflaha, baru boleh berjaya. Ini konsep sangat penting. Kerana kita hari ini tidak lagi memiliki karakter Muslim yang lengkap. Muslim yang lengkap, sembahyang khusyuk, tak ada masa terbuang, tak ada masa hilang. Semua bermanfaat, ucapan bermanfaat, di mana engkau gerakan bermanfaat. Kenapa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Tanda kebaikan orang Muslim, orang beriman adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting dan tidak perlu. Dan punca bencana, sibuk dengan tak perlu, tinggalkan yang perlu. Ini umat yang lagho sebetulnya. Kemudian pernah terjadi, tengok dalam hadis dikatakan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam faqada Ka'ban. Nabi waktu itu mencari di mana Ka'ab, sahabat Nabi. Fasa'ala, maka Nabi tanya anhu. Faqalu marid. Nabi, orang tanya, oh dia sedang sakit. Fa kharaja yamsi hatta atahu. Dia datanglah ke rumah Ka'ab. Falamma dakhala alaihi qala abusra ya Ka'ab, bahagialah Ka'ab. Faqal ummuhu hani'an lakal jannah ya Ka'ab. Nabi kata, baik, sihatlah engkau, baiklah engkau hai Ka'ab. Kata ibunya, bagi engkau surga ya Ka'ab. Faqala Nabi SAW min hadil misali Allah. Hal qala hiya ummi. Siapa ini ummiku? Nabi bertanya kepada ayah ibunya, ma yudrika ya ummi Ka'ab la'alla Ka'ban qala ma la yu'nihi
Au mana'a ma la yughnihi. Bagaimana engkau kata dia masuk surga, hai ibu Ka'ab? Sudahkah engkau menjamin Ka'ab tidak bercakap apa yang tak perlu? Tengok. Bercakap apa yang tak perlu. Sudah kau jamin tak? Karena jangan sampai ucapannya buat dia masuk neraka. Tengok. Wala au mana'a ma la yughnihi, atau mencegah sesuatu untuk memberikan orang lain daripada apa yang lebih daripada dia. Ini cerita bagaimana Nabi sangat concern masalah perkataan-perkataan. Kemudian lagi, apa lagi yang tak boleh adalah fudulul kalam, bercakap berlebih-lebihan, juga tak boleh dalam Islam. Maktuba liman amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min malihi. Hadis Baihaqi. Nabi bersabda, tuba, bahagialah barang siapa dan menahan ucapan yang tak perlu, tapi menginfakkan harta dari yang tak perlu. Tengok. Ucapan tak perlu engkau tahan, harta tak perlu engkau berikan. Kebahagiaan orang macam ni, ucapannya terjaga, hartanya terjaga sebetulnya. Yang paling berat lagi adalah al-khawdu fil batil wal kalam fil ma'asi. Pembicaraan yang berunsur haram, maksiat, macam-macam bentuk. Rasulullah bersabda, innar rajul yatakallam bil kalimah min ridwanillah ma yadunnu an tablugha ma balagat faktubullahu bi ridwanu ila yaumil qiyamah. Wa innar rajul yatakallam bil kalimah min sakhtillah wa ma yadunnu an tablugha bi ma balagat fayaktubullahu alaihi biha sakhatullah ila yaumil qiyamah. Hadis sahih Tirmizi, Ibnu Majah. Sesungguhnya seseorang, kata Nabi, mungkin saya akan bercakap dengan satu kalimat yang baik, satu ayat yang baik, dan dia tidak menyangka kalimat ayat yang baik itu sampai dibaca orang di mana-mana sampai hari kiamat, maka berikan dia pahala kepada yang sebanyak-banyaknya dengan satu kalimat yang baik. Kebalikannya, wa innar rajul la yatakallam bil kalimah min sakhtillah. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengucapkan ayat-ayat yang Allah benci, ayat-ayat berunsur yang haram, yang tak baik, yang berdosa, fitnah segala macam. Ma yazunnu, dan dia tidak menyangka ayat yang dia ucap terus berketerusan orang dengar, orang baca, orang sampaikan, sehingga Allah memarah dengan dia dan dia masuk neraka sampai hari kiamat. Dia dah masuk neraka sebab kalimat tadi yang diucapkannya. Tolong, sekarang lebih berat dalam WhatsApp, hal-hal yang tak betul, yang fake news, jangan disebarkan. Apa berita, tahan. Baik, sebarkan. Tak baik, delete. Kalau tak engkau sebarkan, orang lain yang baca yang tak baik, terus baca, masuk dalam grup WhatsApp, habis dosa selama-lamanya. Kan satu ayat, satu kalimat, dan berkesan orang baca terus menerus, akan jadi dosa yang jariah. Saya pernah cakap dalam sebuah pelatihan dengan semua wartawan, berapa harian, berapa akhbar di Malaysia, dalam sebuah forum. Saya cakap, wartawan tu antara dua. Antara wartawan dapat amal jariah atau wartawan dapat dosa jariah. Engkau tulis yang baik, pahala jariah dapat. Orang baca baik, engkau dapat pahala. Engkau tulis fitnah yang tak betul, orang baca, engkau dapat dosa. Dosa orang pun engkau dapat. Kalau engkau betul, wartawan adalah jihad. Kalau engkau salah, wartawan pulang untuk dosa. Karena ini masalah kalimat sangat penting dalam Islam sebetulnya. Maka al-kalam fil ma'asi. Kemudian kata Imam Ghazali, di antara afat tulisan adalah al-mira' wal khisam. Ini yang paling bahaya. Al-mira' itu adalah engkau bertengkar.
Ucapan itu menimbulkan pertengkaran. Ucapan itu menimbulkan permusuhan. Hadis mengatakan, la tumari akhaka, jangan engkau bertengkar dengan saudara engkau. Karena kalau engkau bertengkar, maka mantara kalmira wa muhikun bunya lau baitun fi a'lal jannah. Wa mantara kalmira wa mubtilun bunya lau baitun fi rabdil jannah. Hadis Tirmizi. Barang siapa yang meninggalkan pertengkaran dan dia betul dilawan orang, baik dia diamlah, tak bertengkar, dia tinggalkan, maka dia akan dapat rumah di surga yang paling tinggi. Walaupun dia betul tinggalkan pertengkaran. Dan barang siapa yang meninggalkan pertengkaran, wa man tarakal mira wa mubtilun, dan dia salah, tapi ditinggalkan, mengalah, lahu bunya lahu baitun fi rabdil jannah, akan dapat rumah di surga yang tengah-tengah. Kenapa? Pahala meninggalkan pertengkaran, pahala mengalah dalam pembicaraan sangat hebat dalam Islam. Kerana ada orang mencari salah aja kerjanya. Ada orang yang tak buat ada orang hobi bertengkar. Kalau tak bertengkar, tak enak hidupnya lah. Di office bertengkar, di masjid bertengkar, mana bertengkar? Macam ada hadis sangat penting ni, hadis Abu Daud. Kata setan, kalau setan sudah tak dapat menggoda orang solat untuk orang yang tidak solat untuk solat, tetap solat juga, setan akan menggoda orang solat untuk bertengkar sesama orang solat. Kalau setan tak dapat menggoda orang supaya tidak solat, masih solat juga, maka trik setan yang kedua, menggoda orang sudah solat untuk bertengkar sesama orang yang solat. Hadis Abu Daud, hadis sahih. Di trik setan pertama, jangan solat. Kedua, biar solat, tapi lepas solat bertengkar, habis pada solat. Kerana akhlak ini dapat menghilangkan pahala. Macam dia orang haji, tawaf cium Hajar Aswad, sibuk cari pahala sunat. Untuk dapat cium Hajar Aswad, tarik kepala orang, sikut tangan orang, injak kaki orang. Dapat apa dia? Yang dicari hanya 100 pahala, yang dibuat 3,000 dosa. Kenapa? Tarik kepala, dosa. Sikut tangan, dosa. Injak kaki, dosa. Kau dapat apa? Kerana kita selama ini banyak beribadah tanpa memakai akhlak. Ibadah wajib dijaga dengan akhlak. Kerana kalau tak, ibadah akan rusak. Macam orang puasa, dia bergibah, dia memfitnah, puasa tak batal, pahala puasa tak dapat. Puasa tak batal, pahala puasa tak dapat. Engkau sedekah, dapat pahala, tapi atau engkau caci orang yang engkau bagi sedekah, atau engkau merasa hebat, mungkin hilangkan pahala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan engkau batalkan sedekah engkau dengan menyebut-nyebut atau menghina orang kau bagi sedekah. Tolong, mari kita semat beribadah dengan menjaga ibadah dengan akhlak. Kalau tak, kita akan rusak ibadah kita, menjadi orang muflis di akhirat nanti. Banyak pahala ibadah semua, tapi muflis kerana kau menghina orang, memaki orang, habis pahala kita untuk orang lain. Maka al-mara' wal khisam. Maka kata Nabi, dawil mara', tinggalkanlah pertengkaran. Fa innahu la tafham hikmatuhu wa la tu'min fitnatuhu. Orang yang bertengkar tak akan dapat hikmahnya, tak akan lepas daripada fitnahnya. Dua-dua salah. Engkau baik, jangan bertengkar, tinggalkan pertengkaran.
Baik mengalah daripada bertengkar. Nanti orang apa ke orang jahil? Kalau kata Quran surah Al-Furqan, wa idza khatabumul jahiluna qalu salama. Orang jahil bercakap, jangan lawan. Qalu salama, assalamualaikum, selesai. Kalau engkau lawan, engkau pun jahil. Cuma orang gila bercakap, engkau lawan, engkau pun gila. Orang jahil bercakap, engkau lawan, engkau pun jahil. Orang jahil bercakap, tinggalkan. Hindari pertengkaran, hindari permusuhan. Dan kita hari ini suka bertengkar, suka bermusuh. Mana akan ada ukhuwah, dengan persaudaraan sebetulnya. Maka kata Nabi tentang lain, maka ma dalla qaumun ba'da an hadahumullahu ta'ala illa utu al-jidal. Tidaklah sesat satu kaum, tengok, setelah dia mendapat hidayah, kecuali kalau dia setelah dapat hidayah masih suka bertengkar dengan orang lain. Hadis Tirmizi dan Ahmad. Sehingga la yastakmil abdun hakikatal iman, tidak akan sempurna seorang hamba keimanannya hatta yada al-kadhib wal fil mizah wal mirah in kana shadiqan. Tidak akan sempurna iman seseorang sebelum dia meninggalkan dusta, walaupun dalam hal yang membuat orang tertawa, atau meninggalkan bertengkar walaupun dia benar. Akan bertengkar walaupun dia benar. Berbeda pendapat itu sunnatullah. Tidak setuju itu sunnatullah. Tapi bertengkar itu haram. Berbeda pendapat jangan mengakibatkan pertengkaran. Tidak setuju silahkan. Kalau tak ada alasan, tanya alasannya. Okey. Wajadil billati hiya ahsan, tanya baik-baik. Kalau bertengkar menjadi permusuhan, hancurnya persaudaraan dan ukhuwah kita hari ini sebetulnya. Kemudian lagi apa yang mengakibatkan tentang pakai amat yang ini? Iyyakum wal fahsh. Fa innallaha yuhibbul fahsya wat tafahus. Jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Cari keburukan orang, jangan. Jauhi, kata Nabi. Apalagi kalau kau dah melaknat orang gara-gara kesalahan kau laknat dia, tak. Karena al-mu'min bit-ta'an laisal mu'min bit-ta'an. Bukanlah orang beriman saling melaknat dan mengutuk. Walal fahish, dan jangan bercakap yang kasar, bercakap yang buruk, tak boleh. Hadis sahih Ahmad. Engkau berdebat silahkan, tapi jangan ucapkan kalimat buruk. Engkau dah berbeza pendapat silahkan, jangan kau kutuk orang. Ini kan kata kutuk orang, kata macam-macam kasar, entah engkau kata binatang segala macam, hewan segala macam. Itu bukan Muslim. Muslim adalah dengan ucapannya, Muslim dengan perbuatannya. Tinggalkan kalimat-kalimat buruk, maki-makian, melaknat. Karena seorang mukmin tidak boleh melaknat apapun. Pernah terjadi. Waktu itu Nabi, ada seorang sahabat yang kena hukum karena meminum arak. Ada sahabat lain melaknat Nabi, la ta'lan. Jangan engkau laknat dia. Boleh jadi dia lepas ini akan jadi orang baik. Itu takdir daripada Allah. Ada orang kadang-kadang buat dosa untuk bertobat. Ada orang Allah takdirkan dia dosa untuk dia dapat bertobat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Jangan kau laknat dia, jangan kau kutuk dia, jangan kau maki dia. Kenapa? Mal'unun man sabba walidayhi. Celakalah orang yang mengutuk atau mencaci maki kedua orang tuanya, kata Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasubbu rajul awliya? Apa mungkin seorang itu akan memaki orang tuanya? Qala yasubbu abar rajul fa yasubbul abar abahu.
Waktu dia memaki ayah orang lain, maka orang itu akan memaki ayah dia. Waktu engkau punca memaki orang kepada ayah engkau dan engkau memaki orang lain. Islam melarang hal macam ini sebetulnya. Terus sangat saya sayangkan kita pendidikan agama kita sangat kurang bercakap akhlak. Kita hanya ibadah tanpa akhlak, sangat kurang bicara adab. Seorang muslim lah adab, al-adab qabla al-ilmi, kalau kata Imam Malik. Adab lebih utama daripada ilmu pengetahuan. Adab lebih utama daripada ilmu. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Hari ini banyak kita berilmu tak beradab, beribadah tak beradab. Mari kita betulkan jamaah kita, betulkan sistem pendidikan kita, betulkan semua unsur dalam masyarakat kita sehingga menjadi masyarakat yang beradab. Itulah madani, ada adab. Kalau tak beradab tak ada madani, kalau tak ada adab sebetulnya. Maka apalagi kepada hal yang as-sakhriyah, jangan engkau mengejek orang, memburuk-burukkan orang. Al-Surah Hujurat, alladzina la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah seorang kaum mengejek kaum yang lain. Wala ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi kaum engkau ejek lebih baik daripada engkau. Wala nisaun min nisa'in. Jangan sampai perempuan mengejek perempuan yang lain. Asayakunna khairan minhunna. Mungkin orang kau ejek lebih baik untuk engkau. Itu mengejek. Quran melarang sangat. Malah pada suatu hari Aisyah, ada seorang sahabat perempuan jumpa Aisyah. Kata Rasulullah, Aisyah, ya Rasulullah, dia ada orang pendek. Hai Aisyah, engkau telah mengejek dia. Walaupun kau katakan betul, kau telah mengejek dia. Jangan kau ejek dia. Menghina, mengejek, hal yang sangat bahaya dalam Islam sebetulnya. Munculnya pertengkaran karena penghinaan, munculnya pertengkaran karena ejek mengejek antara individu, kelompok, jamaah dengan jamaah, grup dengan grup, parti dengan parti. La yaskar kaumun. Jadi kaum kata Quran, kaumun ala kaumin. Jangan satu kumpulan menghina, mengejek kumpulan yang lain. Mari kita sama-sama menghormati orang lain. Kalaupun dia kurang, hormati dia, tambahkan dia. Kalau dia lebih, hormati dia. Kalau dia salah, maafkan dia. Semua orang punya kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang besar orang yang bertobat. Konsep. Kemudian apa? Ifsa usar. Menyebarluaskan keburukan orang lain, menyebarluaskan rahasia orang, tak boleh dalam Islam sebetulnya. Maka ya alladzina amanu in ajakum fasikun binabin fatabayyanu. Kalau engkau dapat berita dari orang fasik yang tak tahu ujung betul salah, cek dulu, recheck dulu. Jangan langsung terima, tak, tengok dulu, perhatikan dulu, tabayyun dulu sebetulnya. Dan yang terakhir adalah jangan sampai ucapan kita fitnah dan ghibah. Apa bedanya Ustaz? Ghibah itu engkau menceritakan orang lain yang tak dia suka, baik di depannya atau di belakangnya. Ghibah ini sangat berat sebetulnya. Karena ala kulli muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim wajib menjaga kehormatan orang lain, harta orang lain, dan darah orang lain. Darah tak boleh bunuh, harta tak boleh mencuri, irdun, kehormatan, tak boleh engkau berghibah terhadap perbuatan orang lain. Dibolehkan dalam Islam ghibah kalau ada hal. Misalnya ghibah kepada mahkamah boleh, menceritakan orang kepada mahkamah boleh. Kau untuk menceritakan buruk orang lain untuk engkau sebarkan tak boleh. Atau engkau sebarkan keburukan orang untuk tak sana orang tak kena kejahatannya boleh. Tak kena. Kalau hanya untuk menyebarkan keburukannya tak boleh. Media Islam bukan menyebarkan keburukan.
Hari ini semua media menyebarkan keburukan. Malah keburukan yang tak ada itu keburukan betul, kata Nabi. Walaupun perbuatannya betul, engkau sebarkan, itu ghibah. Kalau perbuatannya tak betul, engkau sebarkan, itu fitnah. Tengok. Kalau ghibah tak boleh, apalagi fitnah. Yang dusta engkau sebarkan, itu fitnah. Mungkin ini sangat penting. Maka harus menjadi orang-orang, kita jangan sampai kita orang-orang yang terkena fitnah. Karena la yadkhul jannata namamun, hadis muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga orang yang suka menyebar fitnah. Maka kata Nabi, ala ukhbirukum bisyararikum, ketahui kamu banyak orang yang paling jahat daripada kamu siapa? Al-masya'una bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, al-baghuna al-bara'. Orang yang paling jahat, orang yang suka berjalan untuk menyebarkan fitnah. Kemudian al-mufsiduna bainal ahibbah, dan merusak hubungan persaudaraan dan kecintaan. Inilah manusia yang paling tepat daripada Allah. Maka mari dengan taibul kalam, mari kita menjaga diri kita dan semua orang tahu dirinya masing-masing. Jangan sampai ucapan kita membawa kita dalam api neraka, seperti ucapan kita membuat kita masuk dalam surga. Allahumma manfa'una warjina uluman tanfa'una al-barakah haqqan wajnat tiba'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.